Ya, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Pagi ini kita akan belajar tentang malaria dan Bapak mengambil bahan dari buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini diterbitkan pada tahun 2020. Ya, yang pertama kita lihat standar untuk tata laksana malaria ya. Jadi yang pertama itu ada standar diagnosis. Setiap individu yang tinggal di daerah endemis malaria yang menderita demam atau memiliki riwayat demam dalam 48 jam terakhir atau tampak pucat ya, wajib diduga malaria tanpa mengesampingkan penyebab demam yang lain ya. Jadi kalau dia di daerah endemis malaria. Yang kedua, individu yang tinggal di daerah non endemis malaria yang menderita demam atau riwayat demam dalam 7 hari terakhir dan memiliki risiko tertular malaria wajib diduga malaria. Yang termasuk dalam risiko penularan malaria yaitu riwayat bepergian ke daerah endemis malaria atau adanya kunjungan individu dari daerah endemis malaria di lingkungan tempat tinggal penderita atau ada riwayat transfusi darah. Kemudian setiap penderita yang diduga malaria harus diperiksa darah untuk malaria dengan mikroskop atau dengan RDT. Untuk mendapatkan pengobatan yang cepat, maka hasil diagnosis malaria harus didapatkan segera, yaitu kurang dari 24 jam terhitung sejak pasien memeriksakan diri. Untuk standar pengobatan, yang pertama pengobatan radikal penderita malaria harus mengikuti kebijakan nasional ya, pengendalian malaria di Indonesia ini wajib. Yang kedua pengobatannya adalah dengan artemisinin based combination therapy atau ACT, hanya diberikan kepada penderita dengan hasil pemeriksaan darah malaria yang positif. Penderita malaria tanpa komplikasi itu harus diobati dengan kombinasi berbasis artemisinin atau ACT ditambah dengan primaquine sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Tidak diberikan primaquine pada bayi kurang dari 6 bulan, ibu hamil, ibu menyusui bayi kurang dari 6 bulan, dan penderita malaria dengan kekurangan G6PD. ACT yang ada disiapkan oleh program adalah dihidroartemisinin piperacin atau DHP. Pengobatan DHP diberikan selama 3 hari sesuai dengan berat badan, yaitu hari ke-0 pada dosis pertama, H1 pada dosis kedua, dan H2 pada dosis ketiga. Penderita malaria berat harus diobati dengan artesunat intravena atau intramuskular dan dilanjutkan seperti pengobatan malaria tanpa komplikasi dengan DHP oral dan primaquine. Setiap tenaga kesehatan harus memastikan kepatuhan pasien meminum obat sampai habis melalui konseling agar tidak menjadi resisten plasmodium terhadap obat. Yang ketujuh, jika penderita malaria yang berat akan dirujuk, sebelum dirujuk penderita harus diberi dosis awal artesunat intramuskular intravena. Nah, kemudian ada standar pemantauan pengobatan. Evaluasi pengobatan dilakukan dengan pemeriksaan klinik dan mikroskopik darah. Yang kedua, pada penderita rawat jalan, evaluasi pengobatan dilakukan setelah 24 jam pengobatan selesai, hari ketiga ya, hari ke-7, hari ke-14, 21 dan 28. Pada penderita rawat inap, evaluasi pengobatan dengan pemeriksaan mikroskopis secara kuantitatif dilakukan setiap hari hingga tidak ditemukan parasit dalam sediaan darah selama 3 hari berturut-turut. Jadi H0, 1, 2, dan setelahnya dievaluasi seperti pada penderita rawat jalan. Standar tanggung jawab kesehatan masyarakat, petugas kesehatan baik klinik, rumah sakit atau masyarakat harus mengetahui tingkat endemisitas malaria terkini di wilayah kerjanya dengan berkoordinasi
dengan dinas kesehatan setempat. Membangun jejaring layanan dan kemitraan bersama dengan fasilitas layanan lainnya, yaitu pemerintah dan swasta, untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan bagi setiap pasien malaria. Petugas kesehatan memantau pasien malaria dengan memastikan bahwa dilakukan penanganan yang sesuai pedoman tata laksana malaria. Petugas harus melaporkan semua kasus malaria yang ditemukan dan hasil pengobatannya kepada dinas kesehatan setempat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Nah, sebagai pendahuluan ya, bahwa malaria masih sebagai ancaman terhadap status kesehatan masyarakat, terutama pada masyarakat yang hidup di daerah terpencil. Ya, ini ada undang-undangnya yang tercantum, dan oleh karena angkanya masih cukup tinggi, maka masih dianggap sebagai emerging disease akibat tingginya ya. Jadi mobilitas penduduk cukup tinggi dari daerah endemik masuk ke daerah non endemik, daerah non endemik masuk ke daerah endemik ya. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam pengobatan malaria di Indonesia adalah efikasi obat mulai menurun ya. Jadi mulai karena udah terdapat resistensi terhadap kloroquine. Ya, hal ini disebabkan karena penggunaan obat anti malaria yang tidak rasional. Sejak tahun 2004, obat pilihan utama untuk malaria falciparum adalah obat ACT. Kombinasi artemisinin dipilih untuk meningkatkan mutu pengobatan malaria yang sudah resisten terhadap kloroquine. Ya, di mana artemisinin ini mempunyai efek terapeutik yang lebih baik. Nah, ini kita lihat peta endemisitas malaria, paling banyak di daerah timur tentunya ya. Penyebab malaria adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dikenal ada 5 spesies yang bisa menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Jenis-jenis klinis malaria, yang pertama malaria falciparum atau malaria tropika, penyebabnya infeksi Plasmodium falciparum. Gejala demamnya timbul intermittent dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua, malaria vivax atau tersiana, penyebabnya Plasmodium vivax. Gejalanya demam berulang dengan interval bebas demamnya ada 2 hari. Dan telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Malaria ovale, penyebabnya infeksi Plasmodium ovale. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, pola demam seperti pada malaria vivax. Pada malaria malariae, malaria quartana disebabkan oleh infeksi Plasmodium malariae. Gejala demam berulang dengan interval bebas demamnya 3 hari. Dan malaria knowlesi disebabkan oleh infeksi Plasmodium knowlesi. Gejala demam berupa malaria falciparum ya, untuk knowlesi ya. Gejala malaria. Pada malaria demamnya merupakan gejala utama. Pada permulaan sakit dapat dijumpai demam yang tidak teratur. Sifat demamnya akut atau paroksismal yang didahului oleh stadium dingin dulu. Ya, pasiennya akan mengalami dingin itu karena peningkatan set point di hipotalamus, sehingga badan diperintahkan untuk memproduksi panas, yaitu dengan mekanisme menggigil. Lalu kemudian terjadi demam tinggi. Lalu kemudian set pointnya menurun, kemudian penderitanya berkeringat banyak. Periodisitas gejala demam itu tergantung jenis malaria, yaitu tergantung dari pola pergerakan Plasmodium di dalam darah kita. Kapan dia masuk ke dalam darah, kapan dia masuk ke dalam liver. Selain gejala klasik di atas, dapat ditemukan gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis, itu biasanya sudah imun, sehingga gejala klasiknya sering tidak ditemukan. Apa bahaya malaria? Jika tidak ditangani segera dapat menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Malaria dapat menyebabkan anemia yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Malaria pada wanita hamil jika tidak diobati dapat menyebabkan keguguran, lahir kurang bulan atau prematur, dan berat badan lahir rendah, serta lahir mati. Bagaimana mencegah malaria? Bukan hanya dengan pemberian obat, tetapi bukan hanya dengan pemberian obat profilaksis, karena tidak ada satupun obat malaria yang dapat melindungi secara mutlak
terhadap infeksi malaria. Prinsip pencegahan malaria adalah harus memiliki awareness terhadap risiko malaria, kemudian mencegah gigitan nyamuk yaitu bites prevention, dan pemberian obat profilaksis, kemoprofilaksis, dan yang keempat adalah dengan diagnosis dan treatment yang tepat. Meskipun upaya pencegahan ABC telah dilakukan, risiko tertular malaria masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika muncul gejala malaria, segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah tertular atau tidak. Diagnosis malaria secara dini dan pengobatan yang tepat itu sangat penting. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu yang berinsektisida, menggunakan repellent, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Obat yang digunakan untuk kemoprofilaksis adalah doxycycline. Dosisnya 100 mg per hari, diminum 1 hari sebelum bepergian ke daerah endemik. Kemudian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah keluar dari daerah tersebut. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun, dan tidak boleh diberikan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan obatnya harus di stop, sekalipun masih berada di daerah endemis, karena dianggap di situ dia sudah memiliki imunitas. Pemberian obat kemoprofilaksis diutamakan pada orang dengan risiko tinggi terkena malaria karena pekerjaan dan perjalanan ke daerah endemis yang tinggi, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan lama dari obat yang digunakan tersebut, yaitu 3 bulan ya. Ini diagnosis banding. Manifestasi klinis malaria bervariasi dari ringan hingga berat yang membahayakan jiwa. Manifestasi klinisnya bisa merupai penyakit lain seperti tifoid, dengue, leptospirosis, chikungunya, dan infeksi saluran nafas. Bisa dijumpai trombositopenia yang sering didiagnosis dengan leptospirosis, demam dengue ataupun tifoid. Demam dengan ikterik sering diinterpretasikan sebagai hepatitis dan leptospirosis. Penurunan kesadaran dengan demam sering juga didiagnosis sebagai radang otak atau bahkan stroke. Mengingat bervariasi manifestasi klinis malaria, maka anamnesis riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria pada setiap penderita dengan demam harus ditanyakan. Diagnosis malaria ditegakkan seperti diagnosis penyakit lainnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Untuk malaria berat, diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria WHO. Ya, lihat bab 4 gitu. Untuk balita menggunakan pendekatan MTBS. Nah, anamnesis, apa yang harus kita anamnesis? Keluhannya, yang pertama, tanyakan ada demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Tanyakan riwayat sakit malaria sebelumnya. Tanyakan riwayat minum obat malaria. Tanyakan riwayat berkunjung ke daerah fokus atau endemis tinggi malaria, atau riwayat tinggal di daerah fokus atau endemis tinggi malaria. Setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam harus selalu ditanyakan riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Pada pemeriksaan fisik, suhu tubuh lebih sama dengan 37,5, konjungtiva atau telapak tangan pucat, sklera ikterik, limpa membesar, splenomegali, hati membesar, hepatomegali. Pada pemeriksaan laboratorium dengan mikroskop, yaitu pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis di puskesmas, lapangan, rumah sakit, laboratorium klinik untuk menentukan ada atau tidaknya parasit malaria, positif atau negatif. Kemudian untuk menentukan spesies dan stadium daripada plasmodium, dan untuk menentukan kepadatan parasit atau jumlah parasitnya. Pemeriksaan dengan uji diagnostik cepat ya, atau rapid diagnostic test. Mekanisme kerja tes ini berdasarkan deteksi antigen daripada parasit malaria dengan menggunakan metode imunokromatografi. Sebelum menggunakan rapid diagnostic test, perlu dibaca petunjuk penggunaan dan tanggal kadaluarsanya. Pemeriksaan dengan RDT tidak digunakan untuk mengevaluasi pengobatan. Malaria berat, yaitu ditemukannya Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax atau Plasmodium knowlesi. Jadi ada 3 plasmodium yang bisa menyebabkan malaria berat. Stadium aseksual dengan minimal 1 dari manifestasi klinis sebagai berikut. 1.
dari yang berikut ini ya. Yang pertama, perubahan kesadaran, GCS kurang dari 11 atau dengan belantira kurang dari 3. Yang kedua, ada kelemahan otot, tidak dapat duduk atau berjalan. Yang ketiga, ada kejang berulang-ulang lebih dari 2 episode dalam 24 jam. Yang keempat, dijumpai asidosis metabolik, yaitu dengan bikarbonat plasmanya kurang dari 15 mmol per liter. Yang kelima, ada edema paru, didapat dari gambaran radiologi, atau saturasi oksigen yang kurang dari 92% dan frekuensi pernapasan yang lebih dari 30 kali per menit. Yang keenam, ada dijumpai gagal sirkulasi atau shock, yaitu dengan pengisian kapiler yang lebih dari 3 detik, tekanan sistolik kurang dari 80, dan pada anak kurang dari 70. Yang ketujuh, dijumpai jaundice kuning, bilirubin lebih dari 3 mg per desiliter, dan kepadatan parasitnya lebih dari 100.000 per mikroliter pada malaria falciparum, dan pada malaria knowlesi kepadatan parasit lebih dari 20.000. Yang ke-8, terjadi perdarahan spontan yang abnormal. Yang ke-9, terjadi hipoglikemi, yaitu gula darah di bawah 40. Yang ke-10, terjadi anemia berat pada anak kurang dari 12 tahun, HB kurang dari 5, hematokrit kurang dari 15% pada endemis tinggi, dan HB kurang dari 7 atau hematokrit kurang dari 21% pada daerah endemis sedang rendah. Pada dewasa, itu pada anak tadi, pada dewasa HB kurang dari 7 atau hematokrit kurang dari 21%. Yang ke-11, ada dijumpai hiperparasitemia, yaitu parasit lebih dari 2% eritrosit terinfeksi atau 100.000 parasit per mikroliter di daerah endemis rendah, atau lebih dari 5% eritrosit atau lebih dari 250.000 parasit per mikroliter di daerah endemis tinggi. Kemudian hiperlaktemia, asam laktat yang meningkat lebih dari 5 mmol per liter. Dan yang ke-13, gangguan fungsi ginjal, yaitu kreatin serum lebih dari 3 mg per desiliter atau urium darahnya lebih dari 20 mmol per liter. Sebagai catatan, pada penderita tersangka malaria berat, terapi dapat segera diberikan berdasarkan pemeriksaan rapid diagnostic test ya. Jadi kalau kita masih sangkakan malaria, pakai RDT, tapi dengan kondisi yang berat, salah satu dari 13, maka dia boleh langsung diberikan terapi sebagai malaria berat. Nah, bagaimana mengobati malaria tanpa komplikasi? Pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini menggunakan DHP dan Primaquine. Pemberian kombinasi ini meningkatkan efektivitas dan mencegah resistensi. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan pemberian DHP secara oral. Di samping itu diberikan Primaquine sebagai gametosidal, jadi untuk membunuh gametosid, dan hipnozoidnya, hipnozoidal, yaitulah dengan Primaquine. Yang pertama, pengobatan malaria tanpa komplikasi pada malaria falciparum dan malaria vivax. Pengobatan malaria falciparum dan vivax saat ini menggunakan DHP ditambah Primaquine. Dosis DHP untuk malaria falciparum sama dengan malaria vivax. Primaquine untuk malaria falciparum itu hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Dan untuk malaria vivax harus diberikan Primaquine selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Kenapa? Karena dia tadi mau membunuh hipnozoid. Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan dan ibu hamil yang menyusui bayi kurang dari 6 bulan dan penderita kekurangan G6PD. Pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax adalah seperti yang tertera di bawah ini. Jadi dihidroartemisinin piperaquine atau DHP ditambah dengan Primaquine. Ini pengobatan malaria falciparum menurut berat badan dengan DHP dan Primaquine. Ini tadi yang tanpa komplikasi ya. Jadi DHP diberikan hanya hari 1 sampai hari 3, sedangkan Primaquine diberikan hanya hari pertama saja. Ini berdasarkan umur dan berat badannya. Jadi kalau dia dewasa lebih dari 80 kg, DHP yang diberikan hari pertama sampai ketiga adalah 5 tablet per hari. Sedangkan Primaquine 1 tablet hari pertama. Untuk malaria vivax dan ovale itu di falciparum. Untuk vivax dan ovale bedanya adalah di Primaquine-nya. Diberikan di hari ke-1 sampai dengan hari ke-14. Sebaiknya dosis DHP berdasarkan berat badan. Apabila penimbangan berat badan tidak dapat dilakukan, maka pemberian obat dapat berdasarkan kelompok umur.
Apabila ada ketidaksesuaian antara umur dan berat badan, maka dosis yang dipakai adalah berdasarkan berat badan. Lalu untuk anak dengan obesitas, gunakan dosis berdasarkan berat badan ideal. Primaquine tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan ibu menyusui bayi kurang dari 6 bulan. Primaquine harus disertai edukasi pemantauan warna urin selama 3 hari pertama setelah minum obat. Jika warna urin menjadi coklat tua atau hitam, segera hentikan pengobatan dan rujuk ke rumah sakit. Khusus untuk penderita defisiensi enzim G6PD yang dicurigai melalui anamnesis, ada keluhan atau riwayat warna urin coklat kehitaman setelah minum obat golongan sulfa, primaquine, kina, kloroquine, dan lain-lain, segera kirim ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau rumah sakit. Dosis primaquine pada penderita malaria dengan defisiensi G6PD itu menjadi 0,75 mg per kilogram berat badan per minggu. Diberikan selama 8 minggu dengan pemantauan warna urin dan kadar hemoglobin. Bagaimana mengobati malaria vivax yang relapse? Pengobatan kasus malaria vivax relapse atau kambuh diberikan dengan regimen ACT yang sama, tetapi primaquine-nya ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dan harus diperiksa dulu enzim G6PD. Malaria ovale saat ini menggunakan ACT yaitu DHP selama 3 hari ditambah dengan primaquine selama 14 hari, sama berarti ya dengan vivax. Malaria E, pengobatannya diberikan DHP selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lain dan tidak diberikan primaquine karena primaquine tadi anti gametosid dan hipnozoid. Untuk yang campuran falciparum, vivax dengan ovale pada penderita dengan infeksi campur diberikan DHP selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Nah, ini dia tadi kalau dia adalah infeksi campuran antara falciparum, vivax, ovale dengan DHP tambah primaquine. Untuk malaria knowlesi, diagnosanya terlebih dahulu akan berdasarkan PCR ya. Pengobatan suspek malaria knowlesi sama dengan malaria falciparum. Bagaimana mengobati malaria pada ibu hamil? Pada prinsipnya pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Pada ibu hamil tidak diberikan primaquine, tetracycline ataupun doxycycline. Pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax pada ibu hamil untuk trimester pertama sampai yang ketiga ya. Pengobatannya adalah DHP, saya lupa. DHP kepanjangannya tadi ya. Lihat dulu. Dihidroartemisinin piperaquine ya, dihidroartemisinin piperaquine selama 3 hari ya pada ibu hamil. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Nah, mengobati malaria berat. Semua penderita malaria berat harus ditangani di rumah sakit atau puskesmas perawatan. Jika fasilitas maupun tenaga kurang memadai, misalnya jika dibutuhkan fasilitas dialisis, maka penderita harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Prognosis malaria berat tergantung kecepatan dan ketepatan diagnosis serta pengobatan. Malaria berat diobati dengan injeksi artesunat dilanjutkan dengan dihidroartemisinin piperaquine oral. Pengobatan malaria berat di puskesmas, klinik non perawatan. Jika tidak memiliki fasilitas rawat inap, harus langsung dirujuk yang lebih lengkap. Sebelum dirujuk, jangan lupa menyuntikkan artesunatnya sekali. Pengobatan malaria berat di puskesmas, artesunat intravena merupakan pilihan utama. Kemasan dan cara pemberian artesunat. Artesunat parenteral tersedia dalam vial yang berisi 60 mg serbuk kering asam artesunik dan pelarut dalam ampul yang berisi natrium bikarbonat 5%. Keduanya dicampur untuk membuat 1 cc larutan sodium artesunat. Kemudian diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5 ml sehingga didapatlah konsentrasinya 60 mg per 6 ml atau 10 mg per mililiter.
Obat diberikan secara bolus perlahan-lahan. Artesunat diberikan dengan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan intravena sebanyak 3 kali. Jam ke-0, jam ke-12, jam ke-24 di hari pertama. Selanjutnya 2,4 mg per kilogram berat badan intravena setiap 24 jam sehari sampai penderita mampu minum obat oral. Ya, jadi di loading di hari pertama, ya, jam ke-0, jam ke-12, jam ke-24. Selanjutnya setiap 24 jam. Dosis artesunat 3 mg per kilogram berat badan untuk anak berat badan kurang dari 20. Sedangkan anak lebih dari 20 kg dosisnya menjadi 2,4 mg per kilogram berat badan. Ini cara perhitungan dosisnya, ya. Pada ibu hamil, yaitu dengan injeksi artesunat seperti pada orang dewasa. Pemberian cairannya pada malaria berat cenderung hati-hati edema paru oleh karena sekuestrasi cairan, ya. Jadi banyak terjadi penyumbatan termasuk di kapiler paru, maka dia akan membuat cairan cepat masuk ke dalam interstisial paru. Jadi hati-hati terjadi edema paru. Pemberian cairan diperhitungkan secara individual sesuai kebutuhan pasien. Bila masih dapat per oral, diberikan cairan per oral saja. Bila diperlukan infus, bila tidak bisa makan dan minum, pilihan cairannya adalah NaCl 0,9% dengan tetesannya adalah 1-2 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu monitor tanda-tanda vital dan produksi urin. Bila anuria, maka harus dilakukan RRT, renal replacement therapy atau cuci darah. Bila terjadi edema paru, maka batasi pemberian cairan dengan monitoring ketat, dan bila terjadi gagal nafas, perlu dilakukan pemasangan ventilator. Bila mean arterial pressure kurang dari 65 atau shock, dilakukan pemberian cairan NaCl 0,9% sebanyak 5 ml per kilogram berat badan dan diberikan vasopresor. Tidak boleh atau kontraindikasi pemberian cairan kristaloid dan koloid, dan tidak boleh bolus cairan, ya, kalau di edema paru. Pemberian cairan mengacu pada asas sedikit kering dengan volume cairannya 2000 sampai 2500 per 24 jam pada dewasa. Jadi 4 sampai 5 kantong cairan. Pemberian cairan NaCl 0,9 pada anak dengan malaria berat menggunakan dosis 3 sampai 5 ml per kilogram berat badan selama 3 sampai 4 jam dan diturunkan menjadi 2 sampai 3 ml per kilogram berat badan sebagai cara maintenance. Pilihan cara maintenance dapat digunakan NaCl 0,45, dextrose 5%. Antibiotik. Pada kasus anak dengan malaria berat, antibiotik spektrumluas diberikan segera sesudah pemberian artesunat. Nah, jadi kita berikan antibiotik. Antibiotik dihentikan bila keadaan umum membaik dan tidak ada infeksi, atau antibiotik dievaluasi dalam 48 sampai 72 jam. Pemberian antibiotik untuk kasus malaria dewasa dipertimbangkan pada kasus-kasus dengan risiko terjadi sepsis seperti hiperparastemia, acute kidney injury, acidosis, malaria, dan shock. Pengobatan pra sebelum dirujuk, suntikkan dulu artesunat secara IV atau IM dengan dosis awal yaitu 2,4 mg per kilogram berat badan atau 3 mg per kilogram berat badan untuk anak di bawah berat badan kurang dari 20 kg satu kali, lalu dirujuk. Bila tidak ada artesunat, injeksi dapat diberikan DHP per oral, satu kali pemberian dosis sesuai berat badan. Pemantauan pengobatan untuk rawat jalan. Pada penderita rawat jalan, dievaluasi pengobatan dilakukan pada hari ketiga, 7, 14, 21, 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Apabila terdapat perburukan gejala klinis selama masa pengobatan dan evaluasi, penderita segera dianjurkan datang kembali tanpa menunggu jadwal tersebut di atas. Untuk rawat inap, dievaluasi pengobatan dengan pemeriksaan klinis tentunya dan darah malaria secara kuantitatif hingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif. Evaluasi pengobatan dilanjutkan pada hari ke-3, 7, 14, 21, dan 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Ini lampirannya, ini alur-alurnya. Jadi pasien datang dengan gejala klinis demam atau riwayat demam 7 hari, bisa disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, dan pegal-pegal. Periksa darah malaria dengan mikroskop atau rapid diagnostic test. Kalau positif berarti malaria. Kalau negatif, ulangi pemeriksaan darah malaria setiap 24 jam hingga 48 jam. Jadi diulang sampai dengan hasil positif baru kita anggap malaria. Cari etiologi demam yang lain, terapi sesuai etiologi. Untuk penderita malaria, bila positif
langsung bagi dua, tanpa komplikasi atau dengan malaria berat. Kalau dia tanpa komplikasi bisa minum obat, berikan secara oral sesuai dengan jenis plasmodiumnya, pastikan obat diminum sampai habis. Bila klinis membaik, kembali untuk pemeriksaan ulang mikroskopik daerah malaria pada hari ke-3, 7, 14, 21, dan 28, observasi 28 hari. Bila sudah negatif hingga hari ke-28 dinyatakan sembuh. Bila hasil positif kembali pada salah satu hari pemeriksaan H3, 7, 14, 28 dan klinis tidak memburuk, maka bila hasil cross check positif dan klinis memburuk, berikan pengobatan lini kedua, berarti gagal pengobatan. Hasil positif kembali pada hari ketiga 7, 14, 21, 28 tetapi klinis memburuk, itu juga bisa kita masukkan dalam algoritma nanti dengan malaria berat. Baik. 3 untuk malaria berat. Malaria berat tanpa fasilitas rawat inap, berikan pengobatan dulu prarujukan. Suntikan dulu artesunat, lalu rujuk. Dengan fasilitas rawat inap terbatas, berikan pengobatan artesunat intravena atau intramuskular minimal 3 kali dosis, dilanjutkan dengan DHP oral dosis lengkap. Bila tidak ada gangguan fungsi ginjal, pernapasan, perdarahan spontan dan enterik, lanjutkan pengobatan sampai selesai. Lakukan evaluasi pengobatan setiap hari sehingga sediaan darah negatif. Dan pada hari ke-7, 14, 21, 28. Dengan fasilitas terbatas, bila ada gangguan fungsi ginjal, pernapasan, perdarahan spontan, dan ikterik atau klinis memburuk atau fasilitas pelayanan terbatas, maka sebelum merujuk, berikan oksigen, pertahankan jalan napas, pasang infus, beri dextrose bila hipoglikemi, beri antikonvulsan bila kejang, pasang kateter urin, lalu dirujuk. Untuk malaria berat di rumah sakit rujukan, yaitu biasanya dengan gagal fungsi ginjal, distres pernapasan, dan perdarahan spontan, maka sebaiknya dirawat di ruang ICU. Monitor tanda vital, ukur masukan dan luaran cairan. Lanjutkan obat anti malaria, artesunat intravena tentunya, sampai selesai. Ulang pemeriksaan darah malaria, pemeriksaan laboratorium darah lengkap, gula darah, dan selanjutnya foto torak, EKG, dan selanjutnya. Kemungkinan malaria berat itu bisa malaria cerebral, gagal nafas, akut kidney injury, perdarahan dan trombostopenia, anemia berat, hipoglikemia, dan ikterus. Untuk malaria cerebral, singkirkan penyebab lain dari gangguan kesadaran, apakah hipoglikemi, lihat hasil gula darah, apakah meningitis, encefalitis, lakukan lumbal fungsi bila tidak ada kontraindikasi, atau mungkin karena asidosis metabolik. Berikan oksigen, pertahankan jalan napas, monitor tanda vital, pasang infus, teruskan pemberian artesunat intravena, berikan antikonvulsan bila kejang, pasang NGT kateter urin, ubah posisi pasien tiap 2 jam untuk mencegah dekubitus. Lalu monitor masukan dan luaran cairan, monitor gula darah secara berkala. Bila dengan gagal nafas, malaria beratnya apakah ARDS atau edema paru. Kalau ARDS, pasang ventilator atau oksigen sungkup, posisi kepala pasien ditinggikan 45 derajat, pertahankan cairan dengan pemasangan kateter vena perifer atau vena sentral. Teruskan pemberian obat anti malaria artesunat intravena. Bila ada indikasi transfusi darah, diberikan PRC, pasang NGT kateter urin, observasi masukan dan luaran cairan, periksa AKDA, dan periksa fototorak. Kalau dia dengan edema paru, berikan oksigen dengan sungkup, posisi kepala ditinggikan 45 derajat, terus memberikan obat anti malaria artesunat intravena, berikan diuretik. Bila tidak respon dengan diuretik setelah pemberian dosis maksimal diuretik, lakukan hemodialisis, beri transfusi darah sesuai indikasi, observasi masukan dan luaran cairan, dan periksa analisa gas darah. Bila dengan acute kidney injury, yaitu nilai dulu status hidrasinya. Bila ada dehidrasi, rehidrasi dengan cairan kristaloid, catat masukan luaran cairan per 6 jam, evaluasi produksi urin, berikan diuretik bila setelah rehidrasi produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam atau sejak awal didapatkan tanda-tanda overload. Teruskan pemberian obat anti malaria dengan artesunat intravena, periksa urin dan kreatinin. Kalau perbaikan, produksi urin lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan dan urin kreatinin menurun, maka lakukan pemberian cairan hingga perbaikan fungsi ginjal. Bila tidak ada perbaikan, lakukan hemodialisis. Untuk penanganan malaria berat dan ikterus, singkirkan ada kemungkinan penyebab lain dari ikterus, misalnya hepatitis virus akut, cek seromarker virus hepatitis, leptospirosis, cek AGAB, leptospira, sepsis, kolangitis, kolesistis, kolestasis. Bila tidak dapatkan penyebab lain dari ikterus, teruskan pemberian obat anti malaria artesunat intravena. Monitor HB, sediaan apus darah tepi, prothrombin time, fungsi HT, SGT, SGBT, bilirubin indirect, gamma GT, albumin, gula darah sewaktu.
Bila didapatkan adanya penyebab lain dari iktirus, berikan tata laksana sesuai penyebab di samping pemberian obat anti malaria. Transfusi bila penyebab iktirus adalah hemolisis. Terapi sportif bila penyebab iktirus adalah gangguan fungsi hati. Malaria berat dengan anemia, maka transfusi PRC bila HB kurang dari 5 atau hematokrit kurang dari 15% pada anak kurang dari 12 tahun, atau HB kurang dari 7 gram persen atau hematokrit kurang dari 21% di daerah non-endemis. Anak lebih dari 12 tahun dan pada dewasa HB di bawah 7 atau hematokrit kurang 21 dengan tanda atau tanpa ada tanda-tanda dekompensasi dilakukan perlahan. Hati-hati overload cairan, berikan diuretik atau furosemid pada edema paru, monitor masukan dan luaran cairan, perhatikan keseimbangan cairan, periksa darah lengkap, HB, leukosit, HT, trombosit, teruskan pemberian obat anti malaria yaitu artesunat intravena. Lalu pengobatan malaria berat dengan hipoglikemia, yaitu bila dijumpai kadar gula darah kurang dari 40, teruskan pemberian obat anti malaria sampai dia sadar yang intravena, dan kalau masih dengan gangguan kesadaran bolus dextrose 40% 50 cc intravena yang diencerkan 1:1. Lanjutkan dengan dosis rumatan atau maintenance. Untuk anak bolus dextrose 10% dengan dosis 2 cc per kilogram berat badan. Lalu untuk maintenance-nya dextrose 5-10% untuk mencegah hipoglikemia berulang dan monitor gula darah secara berkala. Dengan perdarahan dan trombositopenia, teruskan pemberian obat anti malaria. Evaluasi adanya tanda-tanda perdarahan, subkonjungtiva, epistaxis, gusi berdarah, petechiae, perdarahan di tempat pengambilan darah, hematemesis atau melena. Periksa HB, leukosit, hematokrit, trombosit, faktor koagulasi. Kalau terjadi trombositopenia dengan bleeding, dengan perdarahan, yaitu bila kurang dari 30.000 dengan perdarahan, transfusi trombosit. Kurang dari 5.000 tanpa perdarahan, juga transfusi trombosit. Untuk anemia, bila HB kurang dari 7, transfusi darah pada orang dewasa. Untuk anak di daerah endemik, itu HB-nya di bawah 5 baru ditransfusi, dan untuk anak di daerah non-endemik, HB-nya kurang dari 7 baru dilakukan transfusi darah. Malaria berat dengan hipotensi. Hipotensi atau dengan mean arterial pressure kurang dari 65, yaitu dengan tanda penurunan perfusi atau HB kurang dari 7, ya. Bila ada acute pulmonary edema, urin kurang dari 0,5 cc per kilogram per jam, maka kalau dia anuria, tidak ada urin, kita lakukan cuci darah. Kalau dia masih ada urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, kita lakukan tes cairan dengan bolus. Kalau tidak juga menghasilkan urin, maka cuci darah. Kemudian kalau dia ada acute pulmonary edema, tidak diberikan ya cairan, kita berikan oksigen dengan tekanan positif, berikan diuretik, kalau perlu pasang ventilator. Kalau tidak disertai dengan acute pulmonary edema, maka kita berikan kristaloid 1-2 ml per kilogram berat badan per jam dan lakukan monitor tekanan darah dan produksi urin. Kalau ada HB-nya kurang dari 7, maka kita transfusi dengan PRC atau whole blood. Kalau dia MAP-nya kurang dari 65, hati-hati cairan bolus 5 cc per kilogram berat badan. Ya, boleh kita berikan vasopresor, kesampingkan kemungkinan perdarahan, sepsis, antibiotik spektrum luas diberikan secara empirik. Baik. Jadi demikian sharing kita hari ini untuk pelajaran tentang malaria di blok 17. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuat di kolom chatnya. Bapak juga akan buatkan videonya juga ya untuk menjawab mungkin seputar patofisiologinya ada yang belum jelas, silakan meminta pertanyaannya. Demikian kuliah kita hari ini.
tetap semangat, tetap bergembira, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.